risiko dan angka kematian bayi. Hai Kertanegara. Selamat siang Ibu. Sebagai Hai Sanaya Speaker, hari ini kita akan mewawancarai Kasih Peningkatan Gizi Keluarga dan Masyarakat, Nurul Fitrianingsi, SKM MPH. Tema kita hari ini adalah indikator kinerja seksi peningkatan gizi keluarga dan masyarakat. Yuk kita sama-sama saksikan. Program peningkatan gizi keluarga dan masyarakat di Kutai Kartanegara itu mempunyai 20 indikator capaian. Dari 20 indikator capaian tersebut, ada beberapa yang pada tahun 2019 ini mengalami penurunan. Dalam artian kita tidak bisa mencapai target nasional. Salah satunya adalah pemberian dan pendistribusian tablet tambah darah pada remaja putri. Kenapa ini dipentingkan? Karena KUKAR terhitung sejak 13 Juni 2019 kita termasuk dalam salah satu lokus penanganan intervensi stunting secara konvergensi. Nah, salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan status kesehatan remaja putri. Jadi memulai dari hulu, yaitu kesehatan reproduksi pada masa pra konsepsi, yaitu pada remaja putri. Kalau kita melihat target nasional untuk remaja putri dengan meminum dan mendapat tablet tambah darah selama satu program, yaitu 52 tablet. Tahun 2019 hanya mampu mencapai 25%. Kendalanya adalah terdapat di antara TPG kami ini ada kesimpang siuran, karena pada masa satu kali masa tahun ajaran baru itu terdapat dua sasaran yang berbeda, karena kita akan memulai tahun ajaran baru di pertengahan tahun, sementara untuk satu program kesehatan itu hitungannya satu tahun adalah Januari sampai Desember, dan ini masih ada kesimpang siuran untuk pengisiannya. Tapi tidak apa-apa, bisa disiasati dengan kalau misalnya remaja putri tersebut tidak hanya mendapat tapi tidak meminum, kita membentuk semacam peer educator atau duta anak sekolah. Kita berharap peran dari duta remaja tersebut bisa memantau teman-temannya tidak sekedar mendapat tablet tambah darah tetapi juga meminum. Dengan cara apa? Mereka mempunyai semacam grup WA. Jadi di situ nanti ada bukti bahwa tablet tambah darah tersebut sudah diminum. Dengan harapan apa? Kalau remaja putri kita sehat, terbebas dari anemia, maka selanjutnya mereka akan siap untuk reproduksi sehat dan bisa melahirkan anak-anak yang tidak stunting. Selanjutnya, presentasi kita yang kurang dari target nasional adalah pembagian dan pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil. Di sini dari program itu berharap ibu hamil dari trimester 1 sampai terakhir itu akan mendapatkan 90 tablet sampai masa nifas. Nah, kenapa kita rendah? Dari target 98%, kita hanya bisa mencapai 85% saja. Di sini memang kalau secara gampang bahwa semua ibu hamil di FKTP di fasilitas pelayanan kesehatan manapun periksa akan diberi tablet tambah darah. Cuma kita kembali lagi bahwa untuk susunan atau komposisi dari tablet tambah darah itu sendiri kita harus memenuhi dari yang ditetapkan oleh Kemenkes bahwa harus ada komposisi Fe dan asam folat. Nah, kalau misalnya itu tidak mencapai, dalam arti ibu hamil ini periksa selain mendapat TTD dari puskesmas dengan komposisi yang tidak seperti kita tetapkan, maka itu tidak kita catat sebagai mendapat tablet tambah darah. Tapi kembali lagi bahwa itu semua adalah proses. Mendapat dari manapun mereka tetap tercatat sebagai
mendapatkan suplementasi tablet besi, cuma kalau dari komposisi memang tidak kita masukkan dalam target. Nah, kalau terkait dengan program stunting sendiri, karena Kukar termasuk lokus terhitung sejak tahun 2020, meskipun kebijakan Bupati berkomitmen bahwa kita meskipun tidak termasuk lokus stunting, kita sudah mengerjakan intervensi secara konvergensi sejak tahun 2019. Nah, sementara kalau untuk prevalensi stunting, sebetulnya Kukar itu cut off-nya sejak Januari 2020 kita berada pada 20,06%. Nah, sementara target untuk stunting itu kalau dari WHO kan kalau sudah di atas 20% dia masuk lokus. Target penurunan sampai tahun 2024 secara nasional itu kita tidak boleh melebihi angka 28%. Apa yang sudah kita lakukan terkait dengan, karena ini lintas program dan lintas sektor. Kalau untuk di program gizi, semua program yang terkait dengan kesehatan atau suplementasi gizi makro dan mikro untuk anak, bayi, balita, sampai ibu hamil, remaja, itu semuanya adalah masuk dalam intervensi gizi spesifik untuk penanganan stunting. Nah, sementara kalau untuk kegiatan yang lain, kita punya program inovasi namanya Raga Pantas. Gerakan Keluarga Peduli dalam Penanganan dan Atasi Stunting. Di situ terdapat ada sekitar 10 sektor OPD yang terkait selain Dinas Kesehatan. Jadi terbagi dalam intervensi spesifik dan intervensi sensitif, dan ini langsung dikomandoi oleh Pak Bupati. Nah, apa yang sudah dilakukan dalam program Raga Pantas? Kita mempunyai kader-kader di lapangan yang kita sebut sebagai pejuang. Pejuang ini terdiri dari kader-kader di masyarakat, perpanjangan tangan dari OPD. Misalnya di situ dari Dinas Sosial ada namanya kader Puskesos, kalau dari Dinas Kesehatan ada kader Posyandu, ada kader Desa Siaga. Kalau misalnya dari Dinas Pertanian ada kelompok wanita tani, ada dari kalau Dinas Ketahanan Pangan ada kelompok KRBL, Rumah Pangan Lestari, dan sebagainya. Nah, berharap kalau program tersebut kita tangani secara bersama-sama dengan harapan secara bertahap kita akan bisa menurunkan angka stunting yang dimulai dari keluarga. Dalam Raga Pantas kita membagi step-step intervensinya itu dalam 5 pantas. Yang pertama adalah Pantas Sehat. Organisasi perangkat daerah pengampunya adalah Dinas Kesehatan dan ada OPD pendukungnya dari lintas sektor. Yang kedua adalah Pantas Pendidikan, OPD pengampunya adalah Dinas Pendidikan, Pantas Pangan dari Dinas Ketahanan Pangan, Pantas Tempat Tinggal dari Dinas Pemukiman dari Dinas PU, dan yang lain adalah terakhir adalah Pantas Sejahtera gabungan dari Dinas Sosial, Disdukcapil, Kemenak, dan lain-lain. Nah, dengan intervensi yang terkonvergensi, nah kita berharap selain nanti kita berharap angka stunting akan turun, kita berharap juga program ini nanti akan bisa survive diadopsi oleh masyarakat. Nah, karena dalam program tersebut sasaran terkecilnya adalah keluarga inti. Demikian rangkaian kegiatan kita hari ini. Jangan lupa follow dan share akun sosmed kita ya. Jangan seperti biasanya, tapi bagaimana seharusnya.